Jadi godaan syaitan itu sebetulnya sangat mudah untuk kita usir. Seperti yang diajarkan baginda Nabi, sudah cukup apa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Akan tapi setan yang sudah melatih hawa nafsu ini loh yang susah. Setannya pergi, hawa nafsunya masih dengan gayanya syaitan. Sehingga dikatakan nafsu, hawa nafsu itu akhbath min sab'ina syaitan. Lebih serem, lebih kecil daripada 70 syaitan. Syaitan sederhana, maka jangan terlalu bingung urusan syaitan, urusan sihir, urusan itu. Enggak usah terlalu bingung. Sudah Allah beri, dicukupi oleh Allah melalui lisan Rasulullah dengan doa-doa. Mengusir syaitan, mengusir sihir dengan baca ayat kursi, kemudian muawwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, selesai. Akan tapi ada yang selain dari itu. Dari hawa nafsu kita khususnya, yang sudah bersekongkol dengan syaitan, terbiasa dilatih oleh syaitan untuk melakukan kehinaan, sehingga setan pun tidak ada, setan pun sudah diusir, akan tapi hawa nafsu masih biasa dengan kekejian. Karena nafsu mengammarah bisu. Jadi kalau syaitan itu tazin, tidak ada setan mengatakan, kalau setan, tidak ada setan kalau menjerumuskan orang langsung menodong, dia pakai pistol begitu. Kau zina, kau mabuk, kau judi, tidak ada itu semuanya. Makanya jangan terlalu pusing, syaitan masih sederhana. Biarpun musuh yang nyata, tapi enteng. Yang berat adalah hawa nafsu kita. Karena dia di dalam diri kita sendiri. Nah, syaitan itu dalam menggoda tazin, nggak bisa langsung menjerumuskan. Nggak bisa langsung jerumuskan kau zina, tapi tidak dihiasi dulu. Oleh matanya setan diberi godaan matanya agar melihat tuh, lihat, itu aurat. Agak kesini ngelihatnya biar nggak ada orang tahu. Akhirnya ngelihat agak mingkir, aman dia. Semakin bebas ngelihat aurat. Kemudian sampai bangkit syahwat dan seterusnya. Coba kau telepon dia, terus akhirnya sampai melakukan zina. Itu kan tazih syaitan. Setan nggak ada langsung tampak dengan gigi taringnya yang tinggi betul mengatakan kau berzina, kau tidak kau bunuh. Nggak ada itu. Nah kata zin. Nah mereka umat terdahulu juga ditazin, dihiasi oleh syaitan. Keburukan ditampakkan sebagai kebaikan. Sehingga fazayyana lahumu syaitanu amalum, syaitan menghiasi amal-amal mereka yang busuk seolah-olah itu baik. Subhanallah. Maka kita harus waspada dengan tazyin syaitan. Orang pergi ke masjid, ternyata bukan masjid yang dituju oleh syaitan. Orang ini kok baik banget di rumah, saya suruh maksiat susah. Wah, saya ajak ke masjid saja, kata syaitan. Cuman sama setan sudah disiapkan, di samping masjid ada warung atau ada rumah, itu ada perempuan di sana, nanti dia akan menyapa dia. Berangkat ke masjid, assalamualaikum, ketemu orang itu. Nah kan, tazyin, syaitan menjerumuskan. Ngambil barangnya orang enggak, setan enggak mau nyuruh ambil nyuri, enggak bisa, curi itu enggak bisa. Sama setan dihiasi dengan hubbud dunia, sehingga apa? Dia harus membeli sesuatu yang belum waktunya. Misalnya rumah mengontrak aslinya cukup, cuman dia dapat bisikan sama setan, akhirnya harus beli rumah dengan harga mahal, misalnya akhirnya pakai ngutang. Ngutang kan harus bayar. Kata setan, tuh kan, lu harus bayar utang tuh. Malu gak bayar utang nih, harus sekarang tagihan tuh, numpuk nanti. Lalu gimana setan? Ya ambil duit di masjid tuh, ambil duit di kantor tuh. Lah kan situ cara menjerumuskannya halus, tazyin. Bukan langsung suruh masuk dalam wilayah keharuman, itu syaitan. Fazayyana lahumu syaitanu amalahum, syaitan menghiasi amalnya sehingga kelihatannya baik, sesungguhnya itu adalah untuk menjurus kepada kehinaan. Maka kita harus waspada kerjaan syaitan. Fa waliyuhum, dan setan itu akan menjadi waliyuhum. Waliyuhum yang ngurusi mereka. Al-yawma ini adalah karena sesuatu yang sangat nyata, al-yawm di hari kiamat nanti. Maksudnya karena mereka mengikuti bisikan syaitan, maka yang akan menjadi penolong dia nanti di akhirat ya syaitannya itu. Sementara syaitan sendiri di akhirat nggak bisa nolong dirinya sendiri, bagaimana nolong orang lain? Maksudnya apa? Sengsara lah engkau. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat
kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.